Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ratu Musdalifah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang analisis perusahaan. Analisis aspek perubahan. Aspek perubahan yang pertama yaitu sains dan teknologi. Terkait sains sendiri, perubahannya digunakan sebagai obat untuk menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan resiko stroke, menurunkan resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, dan lain-lain. Terkait teknologinya, perubahannya yaitu menggunakan mesin roasting, winnowing, grinding milling, pressing, shifting powder, refining machine, conching matching, tempering, dan molding. Aspek perubahan yang kedua yaitu politik hukum. Terkait politik, perubahannya yaitu adanya perdagangan bebas. Dan untuk hukum yaitu perubahannya analisis uji tuntas hukum atau LDT yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan kompetensi risiko hukum. Hal-hal yang diperiksa termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, izin untuk tindak ketertentuan, dan kewajiban hukum yang mungkin timbul di masa depan. Aspek perubahan yang ketiga yaitu bisnis ekonomi. Perubahannya yaitu makanan, seluruh Indonesia, dan beberapa negara ASEAN. Aspek perubahan selanjutnya yaitu sosial budaya. Perubahannya berupa dari seluruh penduduk Indonesia sebanyak 78% masyarakat mengonsumsi coklat dan seres coklat dapat menambah cita rasa pada makanan. Aspek perubahan yang terakhir yaitu industri pasar. Perubahannya berupa konsumsi naik 7% dan masyarakat Indonesia 78% pecinta coklat. Analisis aspek pesaing dan pelanggan. Untuk aspek pesaing sendiri yaitu kategori. Strategi bisnis pesaing antara lain distribusi aktif, dan yang kedua, kategori menggunakan kemasan yang modern. Yang ketiga, kategori memanfaatkan politik hukum untuk masuk ke Indonesia. Untuk tren pelanggan sendiri yaitu 1. Produk lokal menggunakan bahan baku berkualitas tinggi. 2. Menciptakan inovasi rasa. Dan yang ketiga yaitu dijadikan sebagai obat untuk menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan resiko stroke, menurunkan resiko kanker, dan yang terakhir yaitu meningkatkan mood. Analisis aspek perusahaan. Strategi perusahaannya yaitu 1. Menciptakan varian baru. 2. Meningkatkan promosi. 3. Memperluas akses pasar. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahan baku yang berkualitas unggul. Penyelarasan strategi perusahaan. Kategori perubahan. 1. Sains dan teknologi. Analisis tren normal berikutnya yaitu seres, pen, dan snack coklat. Strategi perusahaan di era next normal yaitu tidak sama dengan analisis tren normal berikutnya. Yang kedua, politik hukum. Analisis tren normal berikutnya yaitu pasar bebas. Strategi perusahaan di era next normal sama dengan analisis tren normal. Yang ketiga, bisnis ekonomi. Analisis tren normal berikutnya berupa menambah pendapatan. Strategi perusahaan tidak sama. Yang keempat, yaitu sosial budaya. Analisis tren normal berikutnya berupa lebih tahan lama dan harga terjangkau. Strategi perusahaan di era next normal tidak sama. Yang terakhir yaitu industri pasar. Analisis tren normal berikutnya yaitu permen coklat. Strategi perusahaan di era next normal yaitu sama. Kategori pesaing. Analisis tren normal berikutnya berupa tambah banyak pesaing. Strategi perusahaan di era next normal sama. Dan yang kedua yaitu strategi pemasaran yang mirip. Strategi perusahaan di era next normal yaitu sama. Pelanggan. Analisis tren normal berikutnya berupa semua kalangan dari anak-anak hingga remaja. Strategi perusahaan di era next normal yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk penyelesaian strategi perusahaan dengan analisis tren normal berikutnya bisa dilihat di tabel yang atas. Sekian pemaparan terkait tentang analisis perusahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.